Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi besaran vektor dan besaran skalar. Apa beda besaran vektor dan besaran skalar? Kamu perhatikan gambar ini ya. Besaran vektor itu memiliki nilai dan arah. Nilainya yang mana tuh? Nilainya yang ini nih. Lalu arahnya mana arahnya? Sekarang bandingkan dengan besaran skalar. Besaran skalar itu hanya memiliki nilai saja. Hanya nilai saja. Dan tidak mempunyai arah. Inilah yang membedakan antara besaran vektor dan besaran skalar. Contoh dari besaran vektor itu perpindahan kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan seterusnya. Contoh dari besaran skalar adalah jarak, panjang, massa, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya yang membedakan besaran vektor dengan besaran skalar itu adalah arah. Ini vektor, skalar tidak ada arahnya. Lanjut, sekarang kita menentukan resultan vektor. Untuk menentukan resultan vektor ada dua cara, yaitu cara menggambar dan cara menghitung. Yang ini cara mengukur dengan cara menggambar, ini mencarinya dengan cara menghitung. Ya. Dari kedua ini yang paling mudah adalah cara gambar. Untuk itu kita belajar yang cara gambar dulu. Untuk menggambar resultan vektor itu ada dua cara, yaitu cara metode poligon dan cara metode jajar genjang. Metode poligon di mana vektor-vektornya dihubungkan dengan cara estafet. Kalau metode jajar genjang, vektor-vektornya dihubungkan dari titik pangkal. Untuk lebih memperdalam tentang cara menggambar resultan ini, langsung kita ke contohnya. Sekarang kita dari metode poligon dan metode jajar genjang ini yang keduanya itu yang paling mudah adalah metode poligon. Jadi kita belajar ke poligon dulu. Sekarang kita lihat nih metode poligon. Misalkan ada dua vektor A dan B, di mana vektor A arahnya ke kanan, vektor B arahnya ke atas serong. Lalu di sini ada penjumlahan vektor A plus B sampai dengan R. Ini adalah bukan rumus hitungan ya, ini rumus gambar. Ya. Perhatikan, ingat nih, ini adalah rumus gambar, bukan rumus hitungan. Jadi maksudnya jika A-nya 4, B-nya 3, bukan berarti 4 tambah 3 jadi 7, bukan. Jadi ini hanya rumus gambar, bukan rumus hitungan. Kita kembali ke cara menggambar dengan menggunakan metode poligon. Dan sekarang kita vektor A. Karena ini metode poligon, berarti kan dia estafet, langsung lanjutkan dari panah A. Ya, kita lihat vektor B. Seperti ini. Inilah estafet metode poligon. Lalu bagaimana menentukan resultannya? Kita lihat startnya di sini, finishnya di sini. Maka kita tarik garis lurus. Nah, inilah resultannya. Resultan itu simbolnya tidak harus R ya, tapi umumnya memang R. Singkatan dari resultan. Lanjut. Sekarang ada soal vektor A dan vektor B, tapi rumus gambarnya beda. A min B. Vektor A, kita lihat vektor A. Ini min B, sedangkan ini vektor B.
Yang dibutuhkan adalah min B. Untuk itu, kita cari dulu gambar dari vektor min B. Kita lihat, kamu lihat yang ini. Ini B. Lalu untuk mencari min B adalah seperti ini. Jadi kesimpulannya, vektor dari min itu adalah sama, hanya arahnya saja yang berlawanan. Tadinya awalnya serong ke atas, berarti kalau minnya berarti serong ke bawah. Kalau awalnya ke kiri, maka minnya ke kanan. Awalnya serong ke bawah, maka minnya serong ke atas. Begitu seterusnya. Jadi yang namanya minus dari gambar itulah arahnya berlawanan. Sekarang A-nya sudah ada, sekarang vektor min B-nya sudah ada kan. Lalu kita cari resultannya dengan cara estafet. Kita sambungkan min B-nya. Seperti ini. Resultannya bagaimana? Awal start dari sini, finish dari sini kita tarik. Gitu. Nah, ini adalah metode poligon. Sekarang bagaimana dengan metode jejer genjang? Sekarang ada soal vektor A dan vektor B sama kanan A yang B-nya kebetulan serong ke atas. Metode jejer genjang. Rumus gambarnya sama A plus B sama R. A. Nah, karena ini jejer genjang berarti kan bukan estafet. Kalau estafet kan dilanjutkan dari titik panah, dari panahnya. Karena ini jejer genjang, maka gambarnya semua dikumpulkan di titik pangkal. Maka B-nya tempel di titik pangkal dari vektor mula-mula. Nah, untuk metode jejer genjang, ciri khasnya adalah selalu disertai dengan pencerminan. Ada vektor A, maka kita buat cermin dari vektor A. Lalu ada vektor B, kita buat cermin vektor B. Ini awalnya, startnya, ini titik temunya. Titik kumpul atau titik perpotongan vektor. Ini. Maka startnya di sini, titik temunya, titik kumpulnya, titik potong di sini, tarik garis lurus. Kalau kamu perhatikan, hasilnya itu sama dengan yang metode poligon. Nah, kalau poligon kan dari sini, sini, resultannya ini. Kalau jejer genjang, ini vektor A, vektor B, ini resultannya hasilnya sama. Sekarang tadi kan yang poligon A min B, ini juga sama metode jejer genjang, rumus gambarnya A min B sama R. A, kita dapatkan vektor A. Min B-nya belum ada kan? Ini baru vektor B. Kita buat dulu gambar vektor min B. Nah, sekarang kita sudah dapatkan gambar dari vektor min B. Barulah kita cari resultannya dengan cara taruh min B-nya di titik pangkal. Lalu ciri khas dari metode jejer genjang adalah membuat pencerminan dari vektor. Di sini ada vektor A, cerminnya seperti ini, vektor B, cerminnya, vektor min B, cerminnya seperti ini. Awalnya kan di sini, titik temunya di mana? Di sini kan, titik temu atau dipotong. Maka tarik garis lurus. Nah, seperti ini. Dapatlah resultan. Dan hasil resultan ini baik cara poligon maupun cara jejer genjang hasilnya sama aja. Jadi nanti jika ada sekalian menemukan soal menggambar vektor, silahkan kalian menentukan sendiri mau cara poligon boleh, cara jajaran genjang boleh. Tapi untuk metode untuk menggambar direkomendasikan sih cara poligon lebih gampang. Ya.
Sekarang cara lainnya lagi nih. Ada soal vektor A dan ini vektor B. Lalu ada rumus gambarnya adalah min A min 2B. Di sini belum ada kan min A-nya, kita buat dulu min A. Dapatlah gambar min A-nya. Sekarang kita butuh min 2B, belum ada kan, kita gambar min 2B. Berarti B-nya ini kita balik. Ini adalah berarti min B. Cuman ini kan 2 kali, berarti ya min B-nya 2 kali. Nah, seperti ini. Didapatlah min 2B. Lalu barulah kita cari resultannya. Sekarang cara poligon, maka estafet kita tempelkan di tanda panahnya dari min A. Ini awalnya, startnya, ini finishnya. Kita tarik garis lurus. Tuh. Sekarang cara jajar genjang sama soalnya. Kita cari dulu min A. Sudah dapat. Sekarang kita cari gambar dari vektor min 2B. Ini kan baru min B. Sedangkan kita butuhnya min 2B. Ini kebetulan sudah langsung nempel di pangkal. Udah, berarti kita cari, tinggal ingat ciri dari jajar genjang adalah pencerminan dari vektor-vektor. Kita cari pencerminan dari vektor min A dan vektor min 2B. Kemudian ini startnya di sini, ini titik potongnya atau titik temunya, kita tarik garis lurus. Seperti ini resultannya. Kemudian sekarang ada soal. No. Menyatakan hasil penjumlahan dan pengurangan vektor-vektor dalam bentuk garis yang dinyatakan dalam persamaan berikut. Jadi kamu cari mana nih dari gambar ini, vektor ABC, yang mana memenuhi syarat dari rumus gambarnya. Jika kalian jawab A, maka jawabannya No. salah. Kenapa salah? Kita lihat. A, vektor A. Dan kita buat vektor A. Lalu vektor C kan. Vektor C. Maka resultannya kan, ini startnya, ini finishnya dari garis lurus. Berdasarkan dari rumus gambar, A plus C sama dengan B. Nah, B ini berfungsi sebagai resultan. Sekarang kita lihat hasilnya. Apakah resultannya sama dengan vektor B? Secara gambar panjangnya sama. Kemiringannya sama. Tetapi arahnya beda. Yang B arahnya ke bawah, sedangkan resultan yang sebenarnya arahnya ke atas. Jadi dengan demikian maka yang A salah. Baik, sekarang kita langsung kita cari yang benar yang mana. Kita lihat yang yang D yang betul. Kalau bisa betul kita lihat sini. Min C min A sama dengan B. Min C-nya kita cari min C. Min A kita cari. Lalu kita cari resultannya. Ini awalnya, ini startnya. Kita lihat. Ternyata resultannya itu sama dengan B. Demikian maka jawabannya yang betul adalah D. Demikian. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.